Film berlatar di tahun 2006. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hizashi, yang sedang bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel mobil. Di hari itu, para rekan kerjanya mengajaknya untuk pergi minum-minum sepulang kerja nanti. Hizashi awalnya ingin menolak karena dia merasa sedang tidak enak badan. Namun, karena Hizashi adalah tipikal orang yang tidak enakan, dia pun dengan terpaksa menerima ajakan teman-temannya itu. Malamnya saat mereka sedang minum-minum, Hizashi memasang raut wajah yang tidak enak, karena dia terus menahan rasa sakit di perutnya. Di sana ada seorang wanita bernama Mei. Dia merasa kesal dengan ekspresi wajah Hizashi. Saat itu Mei menganggap bahwa Hizashi seperti tidak menghargai teman-temannya di sana. Singkat cerita, saat acara selesai, teman-temannya berniat ingin melanjutkan ke tempat Mei. Tapi kali ini Hisashi memilih tidak ikut, karena dia ingin langsung pulang untuk beristirahat. Mei yang semakin kesal kepada Hisashi, kemudian menghampirinya dan mengatakan, "Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Tidak bisakah kau berpura-pura untuk menikmati acara ini?" Mendengar itu, Hisashi lalu menjelaskan bahwa saat ini dia sedang tidak enak badan. Mei yang baru mengetahui hal itu pun, kemudian langsung meminta maaf karena dia sudah salah sangka kepada Hizashi, dan sejak hari itu mereka berdua menjadi sering ketemuan, sehingga hubungan mereka pun jadi semakin dekat. 1 tahun kemudian, terlihat Hisashi dan Mei kini sudah menjadi sepasang kekasih. Suatu malam Hisashi mengajak untuk pergi ke taman pinggiran kota. Di sana Hisashi memberikan Mei sebuah cincin, dan kemudian mengatakan, "Mei, maukah kau menikah denganku?" Mei mendengar itu, seketika menjadi terharu, dan di saat itu juga Mei langsung menerima lamaran dari Hisashi. Kemudian, saat di perjalanan pulang, mereka tidak sengaja melihat ke sebuah gedung yang sedang melangsungkan acara pernikahan seseorang. Mei terlihat sangat menyukainya. Hizashi yang menyadari hal itu pun langsung mengajak Mei menemui petugas gedung tersebut, untuk melakukan reservasi pernikahan mereka, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 17 Maret yang dimana itu adalah tanggal pertama kali mereka bertemu. Suatu hari, saat Mei berkunjung ke apartemen Hizashi, mereka melihat foto-foto lama mereka, saat sedang liburan di sebuah tempat wisata, tapi anehnya entah kenapa Mei seperti tidak mengingatnya. Dia mengatakan bahwa mereka sama sekali belum pernah ke sana. Hisashi yang mendengarnya pun sontak kebingungan. Dan di saat yang bersamaan, Mei merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Hisashi pun berniat ingin membawa Michael ke rumah sakit. Namun saat akan dibawa ke mobil, Mei mengalami sebuah halusinasi yang membuatnya berteriak histeris. Hizashi pun mencoba menenangkan Mei, dengan cepat membawa Michael rumah sakit, dan di sana juga sudah ada kedua orang tua Mei sebelumnya, sudah dihubungi oleh Hisashi. Para perawat pun langsung menyuntikkan obat penenang kepada Mei, dan setelah diperiksa ternyata Mei terkena kanker ovarium yang mengakibatkan kelumpuhan pada otaknya. Sehingga, membuat Mei harus mengalami koma. Saat itu tidak ada yang dapat memastikan kapan Maya akan terbangun lagi. Namun besarnya rasa cinta Hizashi kepada Mei, membuatnya sangat yakin bahwa Mei pasti akan sembuh, dan segera sadar. Hari demi hari pun berlalu bisa selalu setia menunggumu tersadar dari komanya, di mana setiap harinya sebelum Hizashi berangkat kerja, dia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah sakit, tempat Mei dirawat. Hari itu adalah hari ke-34, sejak Mei mengalami koma. Terlihat Hisashi yang begitu sabar merawat dan menemani Mei. Hisashi juga selalu semua kegiatannya dan selalu mengirimkannya ke ponsel Mei. Dengan harapan saat bangunan Time bisa melihat semua video itu, di suatu hari kedua orang tua Mei tidak tega melihat Hisashi. Mereka meminta Hisashi untuk melupakan Mei. Mereka merasa kasihan kepada Hisashi karena menurut mereka keadaan Mei saat ini tidak seharusnya menjadi beban. Untuk Hisashi yang masih sangat muda, mereka juga mengatakan semua pengorbanan Hisashi sudah cukup sampai di sini. Biar mereka sajalah, sebagai orang tua yang akan merawat Mei, dan sejak hari itu Hisashi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah sakit. Kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Tapi apa daya Hisashi hanya mengikuti keputusan dari kedua orang tua Mei. Kesedihan itu tentunya disadari juga oleh para rekan kerjanya. Melihat itu, atasan Hisashi pun mencoba memberikannya semangat. Dia lalu mengajak Hisashi pergi ke sebuah pulau.
untuk mengantarkan mobil milik pelanggan mereka. Setelah mengantarkan mobil tersebut, ternyata di pulau itu sedang diadakan sebuah festival budaya. Itulah tujuan utama. Sang atasan mengajak Hisashi ke sana. Dia ingin aja sih menonton festival tersebut, agar Hisashi dapat terhibur dan kembali bersemangat lagi. Hisashi juga tidak lupa untuk merekam acara itu, dan mengirimkannya ke ponsel Mei. Singkatnya, setelah menonton acara itu, Hisashi menyadari bahwa yang dia inginkan saat ini adalah tetap berada di sisi Mei, tidak peduli seburuk apapun kondisinya. Keesokan paginya, saat ibu mau datang ke rumah sakit, dia dikejutkan dengan kehadiran Hisashi yang ternyata sudah ada di sana. Ibu Mei bertanya kepada Hisashi, "Apakah kau yakin ingin tetap bersama Mei?" Hisashi pun menjawab dengan tegas, "Apapun yang terjadi dan seburuk apapun kondisinya, aku akan selalu bersama Mei." Ibu Mayang mendengar itu menjadi sangat terharu. Dia mengatakan bahwa Mei sangat beruntung memiliki kekasih seperti Hisashi, dan dia pun memperbolehkan Hisashi untuk kembali merawat Mei, bersama mereka hidup. Hari demi hari pun berlalu, Hisashi dengan tulus selalu menemani, dan merawat Mei, masih tertidur komanya, hingga 1 tahun kemudian terjadi sebuah keajaiban yang dimana Mei, akhirnya tersadar dari tidur panjangnya. Hisashi dan semua orang yang melihat hal itu pun menjadi sangat terharu. Namun, sebuah kabar buruk harus kembali. Mereka terima saat dokter mengatakan bahwa meskipun Mei sudah tersadar, dia akan kembali mengulangi masa hidupnya. Itu artinya, keadaan Mei saat ini sama seperti seorang anak kecil yang harus kembali mempelajari semuanya dari awal. Beberapa bulan kemudian, Mei sekarang dipindahkan dari rumah sakit, menuju ke pusat rehabilitasi, untuk menjalani terapi. Hari-hari pun mereka lalui dengan penuh kesabaran, dan terlihat Hisashi yang masih sangat setia menemani di setiap proses penyembuhannya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian kondisi Mei sekarang sudah hampir membaik. Dia sengaja dipertemukan dengan temannya dulu untuk saling mengobrol, dan juga agar mendapat kembali mengingat mereka semua. Namun sebuah kenyataan pahit harus diterima oleh Hisashi di mana Mei ternyata menyembunyikan sesuatu dari Hisashi. Mei mengatakan bahwa dia sekarang sudah bisa mengingat semuanya dengan baik. Namun ada satu hal yang tidak bisa dia ingat, yaitu adalah Hisashi itu sendiri, dan semua tentang kenangan mereka. Meski sang ibu sudah berkali-kali memberitahu bahwa Hisashi adalah kekasihnya, namun Mei sama sekali tidak dapat mengingatnya. Mei selama ini menyembunyikan hal itu karena dia pikir seiring berjalannya waktu, dia akan mengingat Hisashi. Namun pada kenyataannya dia sama sekali tidak dapat mengingat semua hal tentang Hisashi. Hisashi yang mendengar itu, sebenarnya sudah dapat menduganya. Mei pun seketika merasa bersalah kepada Hisashi. Dia kemudian meminta Hisashi untuk menceritakan tentang kenangan mereka berdua, dan tempat-tempat yang sering mereka kunjungi bersama. Keesokan harinya, Mei sama dengan ibunya pergi ke tempat yang sering dia datangi. Bersama Hisashi dulu berharap dia akan mengingat sesuatu tentang Hisashi, tapi apa daya sekeras apapun mencobanya, dia tetap saja tidak dapat mengingat tentang Hisashi. Esoknya, saat Hisashi mengunjungi di tempat rehabilitasi, dia tidak menemukan Mei di sana. Ternyata mereka berselisihan di mana Mei. Saat itu, sedang di perjalanan menuju ke apartemen Hisashi. Hisashi yang panik pun segera menelepon Ibu Mei. Sang ibu mengatakan bahwa mungkin saja Mei sedang menuju ke apartemennya. Hisashi yang mendengar hal itu pun segera kembali ke apartemennya. Saat itu juga tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan terlihat Mei sudah sampai di halaman apartemen Hisashi. Mei berniat ingin masuk ke sana berharap akan mengingat sesuatu tentang Hisashi. Namun, karena kondisi jalan yang licin membuat kursi rodanya tergelincir, sehingga Mei pun harus terjatuh. Di saat yang bersamaan, Hisashi juga telah di sana dan dia pun segera menolong Mei. Tanyakan di sini Sashi mulai menyadari bahwa Mei telah memaksakan diri untuk mengingat semua kenangan mereka. Hisashi pun merasa bahwa dirinya beserta semua kenangan mereka secara tidak langsung telah menjadi beban yang berat untuk Mei. Di rumah sakit, saat Mei sadar terlihat orang tuamu yang sangat mengkhawatirkannya. Hisashi yang sangat mencintai Mei dan tidak ingin naik kembali jatuh sakit, pada akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk pergi dari kehidupan Mei. Namun sebelum itu dia mengajak Mei pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat Hisashi melamar Mei dulu. Di sini Sashi meminta kepada Mei untuk berhenti mengingat dirinya.
Semua tentangku, dan semua tentang kenangan kita, memang tidak pernah ada. Jadi berhentilah untuk mengingatnya, ungkap Hisashi. Dan sejak hari itulah, Hisashi pergi meninggalkan Mah dan tidak pernah lagi menemuinya. Perasaannya tentu sangat sakit, karena harus meninggalkan orang yang sangat dicintainya. Namun Hisashi yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik, karena dia merasa bahwa kehadirannya hanya akan menjadi beban untuk Mei, sekarang dan film pun belum selesai. 1 tahun kemudian, keadaan Mei ini semakin membaik, dan untuk pertama kalinya Mei diperbolehkan oleh dokter untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah saat Mei sedang membereskan barang-barang, dia menemukan ponsel miliknya namun ponsel tersebut dalam keadaan terkunci, dan tentu saja Mei sama sekali tidak dapat mengingat passwordnya. Suatu hari saat Mei dan ibunya sedang jalan-jalan, Mei tidak sengaja melihat ke sebuah gedung yang terasa tidak asing baginya, di mana gedung itu adalah gedung tempat Hisashi dan dirinya dulu ingin melakukan pernikahan. Secara kebetulan wanita yang merupakan karyawan gedung itu melihat ke arah Mei. Wanita itu pun terkejut dan dia langsung hampiri Mei. Wanita itu mengatakan bahwa dia sangat senang bisa melihat Mei lagi. Seketika Mei pun merasa kebingungan dengan perkataan wanita itu lalu mengajak Mi dalam gedung. Dia menceritakan bahwa Hisashi Damai dulu pernah berjanji akan menikah di gedung ini, pada tanggal 17 Maret yang dimana itu adalah tanggal pertama kali Hisashi dan Mai bertemu. Wanita itu juga memberitahu bahwa selama Mei koma, Hisashi selalu memesan gedung tersebut, di tanggal 17 Maret, di setiap tahunnya berharap di saat Mei bangun, mereka bisa segera menikah. Mei mengetahui hal itu pun terkejut. Dia lalu mencoba membuka password ponselnya menggunakan kombinasi angka tanggal 17 Maret dan ternyata berhasil saat ponsel itu terbuka. Mei melihat wallpaper foto dirinya bersama dengan Hisashi. Di ponsel itu juga terdapat 526 pesan, berupa rekaman video yang dikirimkan oleh Hisashi selama Mei koma. Melihat semua ketulusan atas perjuangan serta pengorbanan Hisashi, Mei pun seketika terharu. Mei menyadari walaupun dia tidak dapat mengingat Hisashi, tapi Mei dapat merasakan perasaan cinta Hisashi yang begitu besar. Dan di saat itu juga Mei pun memutuskan untuk segera menemui Hisashi yang saat itu sedang berada di sebuah pulau, untuk menyendiri singkatnya saat bertemu dengan Hisashi. Mengatakan bahwa saat ini dia memang belum bisa mengingat Hisashi, namun ketulusan cinta dari Hisashi membuat menginginkan cintainya sekali lagi. Hisashi yang mendengar itu tentunya sangat senang, dan di tahun itu jugalah mereka melangsungkan acara pernikahan mereka, yang selama ini telah tertunda selama 8 tahun lamanya. Perasaan bahagia dapat dirasakan oleh semua orang yang hadir di sana, dan film pun berakhir.